Shalom para sahabatku, kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan tentang soteriologi atau keselamatan. Kita akan membahas lanjutan tentang predestinasi atau keselamatan karena takdir dan anugerah. Nah, para sahabatku, paham predestinasi kebanyakan digali dari apa yang Paulus tulis. Untuk itu supaya kita tidak salah memahami tentang teori keselamatan ini, kita pun akan melihat bagaimana pandangan Paulus tentang dirinya yang ada hubungannya dengan keselamatan. Dan ayat pertama tentang bahasan kali ini adalah diambil dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Demikian bunyinya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, para sahabatku, inilah pernyataan Paulus tentang dirinya yang berhubungan dengan keselamatan yang terkait langsung dengan keberadaannya di balik kematian nanti sesudah meninggalkan dunia yang fana ini. Bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, berdasarkan pernyataan Paulus bahwa dirinya berusaha untuk menguasai tubuhnya agar sesudah memberitakan Injil, Paulus tidak ditolak. Dengan pernyataan ini berarti Rasul Paulus pun tidak menjamin secara mutlak, walaupun beliau memberitakan Injil, bahkan dalam perjalanannya selama memberitakan Injil beberapa kali banyak mengalami aniaya, penderitaan yang sangat berat sekali. Barangkali belum tentu kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi pada kenyataannya Rasul Paulus mengatakan bahwa ingin melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya, sehingga dirinya sendiri tidak akan ditolak. Nah, para sahabatku, apa yang dimaksud oleh Paulus bahwa dirinya tidak akan ditolak? Nah, kata ditolak diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata adokimos. Nah, kata adokimos dari bahasa Yunani itu bermakna dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan ditolak. Tetapi jika kita mengacu dari kamus bahasa Yunani atau bahasa Greka, maka arti yang lain dari kata adokimos adalah tidak memenuhi syarat. Yang berikutnya bisa dibatalkan atau diskualifikasi. Yang ketiga adalah tidak berharga. Dengan kata lain, Paulus mengusahakan dirinya dengan sungguh-sungguh menguasai tubuhnya dan melatihnya secara terus-menerus. Sehingga di kemudian hari, sesudah meninggalkan dunia yang fana ini, Rasul Paulus tidak ingin dirinya
tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak kena diskualifikasi. Dan yang ketiga adalah dia ingin di dunia kekekalan nanti dinilai sebagai pihak berharga. Nah, jika demikian, kalau rumusan keselamatan atau soteriologi yang mengacu kepada pemikiran kaum predestinasi, bahwa manusia sudah ditentukan dari semula dan ditakdirkan sebagian orang selamat dan tidak selamat, dan keselamatan itu tidak bisa hilang, maka jelas sekali kalau kita komparasikan dengan 1 Korintus pasal 9 ini, tentunya tidak paralel dengan nilai ini. Karena Rasul Paulus sendiri yang banyak pikirannya dicuplik oleh para penafsir dalam dunia rohani, khususnya tentang soteriologi, yakni pihak-pihak yang menganut paham predestinasi. Rasul Paulus sendiri tidak menjamin dirinya apabila dia melayani, berprestasi, sengsara, itu sebagai jaminan bahwa dirinya tidak kena diskualifikasi. Bahwa dirinya ada jaminan sebagai pihak yang pasti berharga dan pasti memenuhi syarat. Dan untuk sampai ke level tidak ditolak tadi dalam bahasa terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, maka Rasul Paulus melatih dirinya dan menguasai seluruhnya. Sehingga pada waktunya nanti Paulus betul-betul tidak kehilangan keselamatan, bahasa saya yang sederhana. Nah, untuk itu para sahabatku, ajaran Paulus yang dicuplik oleh kaum predestinasi adalah dari kitab Roma. Saya bacakan dari kitab Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kata dipilihnya dari semula, inilah yang diangkat oleh kaum predestinasi, yakni takdir, dan ditentukan dari semula. Nah, untuk itu sebagaimana Paulus yang menulis kitab Roma, nggak mungkin pikirannya berlawanan dengan pernyataan yang seperti dibahas di depan tadi, bahwa dirinya tidak yakin, dirinya tidak menjamin tidak akan ditolak atau didiskualifikasi. Karena apa? Karena memang dengan demikian penafsiran kaum predestinasi tentunya berbeda dengan yang Paulus pikirkan secara keseluruhan dari apa yang dia tulis tentang keselamatan. Nah, para sahabatku, yang lalu kita membahas tentang bematos, bahwa kelompok ekstrem kiri meyakini bahwa umat pengikut Kristus tidak akan dijatuhi hukuman karena 2 Korintus pasal 5 ayat 10 kata pengadilan diambil dari bahasa Yunani, dan itu kata bematos menurut tafsiran mereka adalah tidak memberi
hukuman atau tidak mengenakan sanksi. Benarkah pernyataan ini? Alasannya dosen saya yang pernah mengajar tentang keselamatan atau soteriologi bahwa di Korintus kata bematos itu hanya memberi hadiah dan tidak memberikan sanksi. Nah, sehingga itu menjadi acuan berpikir tentang umat pengikut Kristus tidak dikenakan sanksi. Saya percaya bahwa Alkitab ini tidak saling berlawanan satu sama lain. Kebenaran satu dijelaskan oleh kebenaran berikutnya. Seperti diulas di depan beberapa waktu yang lalu, maksudnya yang sudah berlalu sebelumnya, bahwa kitab nubuat atau roh nubuat itu seperti sebuah aransemen, yakni sopan, tertib, dan teratur. Masing-masing bunyi memiliki makna tersendiri dan tidak menganulir atau meniadakan bunyi yang lain. Demikian juga antara apa yang Paulus pikirkan dalam 1 Korintus, tidak mungkin juga dia berbeda pikirannya tentang keselamatan dari kitab Roma tadi. Termasuk 2 Korintus pasal 5 ayat 10 kata bematos pengadilan itu pastilah tidak bermakna seperti tafsiran ekstrem kiri. Karena memang dasar jemaat harus dibangun di atas para rasul, para nabi, guru-guru, gembala-gembala, penginjil-penginjil, bersifat jamak. Rasul satu meneguhkan, menguatkan pendapat rasul yang lain. Demikian juga apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 tentang kata bematos. Rupa-rupanya diteguhkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 13. Di sana terdapat kata bematos yang berhubungan dengan sidang pengadilan. Saya bacakan bagi para sahabat semua. Dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Nah, ayat ini dikutip dari peristiwa ketika Yesus dibawa kepada proses pengadilan yang berujung sebuah keputusan bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara harus disalib. Nah, Pilatus tadi dikatakan duduk di kursi pengadilan. Dan para sahabatku, dalam terjemahan bahasa Yunani, kursi pengadilan yang dijadikan singgasana atau kursi pengadilan sebagai seorang yang berkapasitas untuk menentukan tentang kematian Yesus nantinya, maka menggunakan kata bematos. Dengan demikian, Rasul Yohanes dipakai oleh Allah untuk mengklarifikasi, meneguhkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, bahwa bematos bukan hanya memberi hadiah, tapi kata bematos juga memberikan sanksi atau hukuman. Jadi, sekali lagi bahwa Alkitab saling mengklarifikasi, saling menerangkan satu sama lain. Jadi kalau ada kelompok kaum ekstrim kiri yang menyatakan bahwa dalam pengadilan Kristus nanti Tuhan dalam pengadilannya tidak akan memberikan sanksi atau hukuman, itu merupakan sebuah kesalahan
ya, kecerobohan menafsirkan Alkitab, karena Alkitab adalah sifatnya komprehensif integral dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saling menopang, saling mendukung, dan saling menghargai. Pendapat Rasul Paulus dikuatkan dan ditopang oleh pendapat Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 19 ayat 13 bahwa Bematos bukan hanya memberi hadiah, tapi juga memberikan sanksi. Nah, alasan berikutnya dari kaum ekstrem kiri khususnya adalah hipergrace, yang menyatakan bahwa kenapa para pengikut Kristus tidak dihukum, karena orang-orang percaya tatkala mereka jatuh ke dalam dosa, roh manusianya tidak terlibat untuk berdosa. Dan mereka beranggapan bahwa roh manusia suci, sekalipun manusia berdosa. Dan yang berdosa adalah jiwa dan tubuhnya. Nah, benarkah pemahaman ini sesuai dengan kebenaran Alkitab bahwa roh manusia tidak turut andil berdosa? Nah, dalam kesempatan ini kita tunda dulu untuk dibahas tentang bisakah roh manusia berdosa? Bisakah roh manusia terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Nah, kembali kepada paham tentang keselamatan yang tidak bisa hilang. Bagaimana dengan Yudas yang menjual Yesus dan kemudian mati gantung diri? Apakah keselamatan masih tetap ada? Tentunya ini pertanyaan kritis bagi kaum predestinasi atau kaum ekstrem kiri tadi, atau kelompok hipergrace. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia yang sejak kecil sudah Kristen, tetapi tiba-tiba di pertengahan usianya mereka menjadi mualaf dan meninggalkan Yesus? Apakah itu keselamatannya masih permanen menempel pada mereka dan tidak bisa hilang? Pertanyaan juga yang kritis. Biarlah kaum predestinasi menyimpulkan sendiri. Sedangkan ada banyak kelemahan para penemu teori predestinasi. Augustinus yang penemu pertama saja ditutup dengan pernyataan, walaupun bagaimanapun kita tidak tahu kita akan selamat atau tidak, kecuali sesudah nanti kita mati baru tahu kita memang ditentukan selamat atau tidak. Jadi ini merupakan sesuatu yang menampakkan kekurang keyakinan dan ketidakjelasan atau keraguan-raguan. Demikian juga kelemahan berikutnya oleh Calvin. Karena Calvin punya paham anugerah yang akhirnya berpendapat bahwa di balik kejahatan juga Allah yang memimpinnya. Berikutnya Gomarius, keselamatan tidak hilang. Untuk itulah biarlah kaum predestinasi menjawabnya. Bagaimana dengan Yudas? Bagaimana dengan Demas, rekan pekerja Paulus yang kemudian akhirnya meninggalkan Paulus dan dia mencintai dunia ini? Apakah keselamatan Demas menempel kalau dia tidak kembali kepada Tuhan sampai mengembuskan napas yang terakhir? Jadi para sahabatku, pada saat ini kita ditambahkan wawasan kita bahwa teori predestinasi sesungguhnya sangat lemah sekali. Karena ingin saya tekankan, Allah adalah sebagai hakim yang adil. Barang siapa yang melanggar firman-Nya dan berbuat yang tidak baik atau kejahatan, dalam bahasa 2 Korintus pasal 5 ayat 10, yaitu kakos atau faulon, maka pasti diadili. Sebaliknya mereka yang menjadi orang-orang
atau hamba-hamba yang baik, maka dia pun akan menerima upah atau pahalanya di kemudian hari. Sampai di sini kita akan bahas tema-tema berikutnya tentang keselamatan atau soteriologi yang dengan topik atau judul tingkatan upah dan sanksi di surga. Haleluya. Amin.